serentak bangun dan berjuang. Kabupaten Bekasi, Senin 12 Oktober 2020. Markas Besar Barisan Rakyat Indonesia, Barak Indonesia, resmi menyerahkan surat keputusan SK membentuk pengurus Markas Daerah Barak Kabupaten Bekasi di Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Ketua Umum Barde Sutejo mengatakan saat ini pengurus LSM Barak sudah terbentuk di 20 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat sejak resmi terbentuk pada tahun 2016. Sutejo sebelumnya sudah roadshow di Majalengka, Bandung Barat sampai ke Cianjur. Kita sih tidak punya target pembentukan pengurus di Jabar, tetapi kita sebagai LSM akan terus mencoba untuk berkembang dan berkembang, ungkapnya kepada awak media. Masih kata Sutejo mengatakan sesuai ADART organisasi kepengurusan Barak terbentuk di 7 provinsi, sementara saat ini kepengurusan baru di 3 provinsi sehingga belum siap untuk skala nasional. Berorganisasi itu tujuannya memperbanyak keluarga, di mana kita hidup di situ ada rezeki, di situ ada keluarga, karena tidak mungkin bisa dari diri sendiri tetapi dari keluarga, terangnya. Sutejo mengaku optimis dan percaya di bawah kepemimpinan Ketua Riden Barak Daerah Kabupaten Bekasi akan maju dan besar. Kita mau Barak ini menjadi wadah untuk masyarakat. Saya minta kepada ketua untuk mengedepankan intelektual, paparnya. Di tempat yang sama, Ketua Markas Daerah Barak Kabupaten Bekasi, Riden Baharudin, mengaku pihaknya akan segera menyerahkan SK pengurus kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi, di mana saat ini kepengurusan sudah terbentuk di 21 kecamatan. Setelah itu kami akan berkoordinasi dan audensi kepada Polrestro Bekasi, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi dan sejumlah instansi yang lainnya, ungkapnya Ketua Barak Kabupaten Bekasi, Riden. Riden menegaskan pihaknya saat ini juga tengah melakukan investigasi khususnya di wilayah kawasan industri. Beberapa program juga saat ini tengah dilakukan dengan mengumpulkan data yang akurat serta membangun sistem. Riden Bahrudin, Ketua Barak Kabupaten Bekasi. Saya siap untuk membesarkan Barak Indonesia di wilayah Kabupaten Bekasi karena dengan potensi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Saya optimis Barak akan maju dan besar, tandasnya Ketua Riden Barak Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ayo serentak bangun dan berjuang. Barak Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak dan lawan. Majulah putra putri Barak Indonesia, ayo maju dan melaju. LSM Barak Indonesia yang ada di Kabupaten Bekasi akan makin besar dan makin jaya. Ya, menurut saya semoga kedepannya tuh makin maju, makin jaya yang dipimpin oleh Ketua Riden. Barangkali Barak di Bekasi ini dipimpin oleh Ketua Riden akan bertambah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kenalkan diri saya juga. Di dalam organisasi saya ini sebagai ketua umum. Nama saya di SUTJMS SHMH, Pak. Kalau dalam batu mah pengacara jangan, tapi saya mah karena jadi pengacara, mending bikin huru-hara baru kita kaya. Pertama, saya ucapkan terima kasih dengan kedatangan saya ke Kabupaten Bekasi, bahwa perlu diperjelas Barisan Rakyat Indonesia ini bukan ormas tapi LSM, ya, LSM yang saya bentuk pada tahun 2016. Latar belakang saya tinggal buka di YouTube aja,
YouTube Barak Indonesia mungkin nanti muncul semua. Yang kedua, bahwa saya membuat SK di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya udah 3 kali yang lain, 4. Yang ketiga kalinya dipimpin sama Bajon di sana. Bahkan hari ini surat pembekuan sudah saya keluarkan. Jangan sampai kita berbenturan dengan hukum yang ada di kabupaten kita masing-masing. Dan saya sudah konfirmasi ke Kes Bangpol untuk bantuan dana kalau bisa tahun ini juga. Ketua katanya buat ke sana. Kata saya tolong siapkan uang 150 juta buat sumbangan ke Kabupaten Bekasi Barak Indonesia. Saya udah komunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan dengan hari ini saya datang ke sini ke rumah kediaman Ketua Riden Kabupaten Bekasi bahwa LSM Barisan Rakyat Indonesia bisa besar dipimpin Komando Bang Riden. Sekali lagi saya selaku Ketua Umum tidak menuntut apa-apa. Bahkan saya mau nyumbang, lagi dibikin kaosnya 300 untuk Kabupaten Bekasi. Itu nggak usah dibayar, saya nyumbang aja sebagai Ketua Umum. Nanti kalau udah besar saya minta jangan sampai ada duri di dalam daging ke depannya. Biasanya namanya organisasi itu, kalau kita kecil berjibaku membesarkan organisasi. Kalau sudah besar kadang-kadang saling sikut. Nomor 1 perkara pembagian kadang-kadang. Benar tidak? Betul. Jangan sampai ada ke arah sana. Karena di organisasi ini nggak ada yang gaji. Kalau kita harus bisa mencari gali-gali potensi masing-masing. Dan ketua pun mudah-mudahan tidak punya bersifat otoriter ke depannya. Karena bahwa kita ini bukan raja. Makanya saya bergaya seperti ini. Inilah Ketua Umum Barak. Selon Pak, datang aja sendiri, nggak usah di awal, nggak usah apa. Bahwa kita menciptakan harus menjadi rakyat. Kita itu berasal dari rakyat kan. Ya, berorganisasi itu tujuan pertamanya kita banyak saudara sebenarnya. Bener nggak? Saya sama Pak Haji aja nggak kenal, gara-gara Barisan Rakyat Indonesia kan jadi kenal. Siapa tahu ke depannya kita kan ada yang bisa digali potensi, bener nggak? Nah itulah sebenarnya contoh organisasi. Dan kedua, saya nggak mau bergaya, ya mohon maaf deh, seperti premanisme atau seperti apa. Kita lebih menjangkau pada intelektual. Bahwa intelektual itu paling hebat sebenarnya kita lakukan. Dalam hidup kan ada 3 Pak, bukan nyali yang pertama. Pertama kita harus bagus strategi. Kedua kita harus hebat di dalam perhitungan. Ketiga baru kalau strategi kalah, perhitungan kalah, nyali kita keluarin. Bener nggak? Itulah kunci hidup. Karena saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya ini anak pergerakan dari 98. Bahwa saya itu lahir di Kecamatan Lamerta, Kabupaten Kerawang. Anak seorang petani, bukan anak orang hebat. Tapi saat ini kalau lihat keadaan saya, mungkin cek kemana-mana orang kagum dengan keadaan Ketua Umum Barak. Itulah kunci kita seorang pergerakan. Bener nggak? Mudah-mudahan ke depan Barak Indonesia Kabupaten Bekasi, saya nggak mau dengar lagi kayak LSM lain. Kadang-kadang ketua udah naik di bawah udah membuat mosi tidak percaya. Sebenarnya ada 3 alasan. Nanti dibaca di ART. Yang bisa memutuskan itu bukan mosi tidak percaya sebenarnya, bahwa seorang pendiri yang menyatakan mutlak. Bener nggak? Itu di dalam organisasi. Cuma nama mereka dibuat chaos secara organisasi. Memang kita itu punya pengikut. Makanya saya sarankan ketua, jangan terlalu banyak. Kalau dimasukin tukang ojek ya bisa masuk semua. Bener nggak? Bisa aja kita sekecamatan nyari 200. Kita nyari yang peak. Dalam arti yang peak itu benar-benar mengerti tentang organisasi. Jangan sampai ketua punya sawah 2 kotak kurus jadi organisasi. Benar nggak? Nah itulah kedepannya. Karena saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya selaku ketua umum, saya tinggal nyumbang kaos 300 lagi yang lagi dibikin. Mudah-mudahan dengan lahirnya hari apa ini? Hari Senin tanggal 12 ya. Tanggal 12 bahwa kita akan barokah lah. Saya datang ke sini ngelihat rumah ketua ini banyak lapan-lapan begini. Intinya dalam hati sudah mengerti tentang organisasi. Mudah-mudahan dengan cara kumpul keluarga ini bahwa Barak Indonesia bisa majulah ke depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan, tidak banyak selaku ketua umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Ketua Umum yang alhamdulillah dalam siang hari ini telah kumpul bersama kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
kita kedatangan Ketua Umum dalam acara serah terima SK, yaitu di Kabupaten Bekasi. Insya Allah Barisan Rakyat Indonesia di tangan saya dan didukung oleh saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bekasi, insya Allah supaya maju, supaya besar, supaya lebih solid lagi. Dan saya berharap dengan adanya silaturahmi ini ke depan kita jalin hubungan yang lebih erat lagi, tentunya di dalam program, di dalam satu misi, di dalam satu pergerakan yang insya Allah yang paling utama kita di Kabupaten Bekasi ini harus benar-benar fit, dalam artian kita jangan sampai jadi penonton. Apalagi kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi ini adalah zona industri, bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Maka dari itu, ke depan saya minta dukungan dari para ketua-ketua yang ada di kecamatan, semua dari para pengurus-pengurus yang ada di Kabupaten Bekasi, artinya supaya mensupport saya, membantu saya dalam satu hal pergerakan, supaya apa yang menjadi target kita ini tercapai. Wabil khusus, silaturahmi kita nanti akan lebih erat, dan keduanya, organisasi kita Barisan Rakyat Indonesia ini akan lebih besar di Kabupaten Bekasi. Dan terus lagi kita sebagai pergerakan orang LSM, ayo terus dengan adanya wadah ini, dengan ada silaturahmi ini, ayo kita saling komunikasi, saling membangun, saling memotivasi. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena segala persoalan apapun, setiap ada persoalan apapun, dengan adanya musyawarah dan mufakat pasti akan bisa kita selesaikan. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman semuanya, sudi kiranya tetap nanti akan membantu di dalam proses pergerakan di organisasi yang kita cintai ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan resmi dari DPP sendiri menyerahkan SK buat Kabupaten Bekasi. Mungkin seperti apa nih teknisnya? Kalau di kita bukan DPP Bang, intinya markas besar lah. Markas besar. Saya selaku Ketua Umum Markas Besar Barisan Rakyat Indonesia, bahwa hari ini tanggal 12 Senin 2020 ya, bahwa saya sudah menyerahkan SK untuk Kabupaten Bekasi, yaitu ke Saudara Bang Riden, bahwa sudah mutlak sah hari ini Bang Riden ini sebagai Ketua Markas Daerah Kabupaten Bekasi di LSM Barak Indonesia. Kalau markas daerah Kabupaten Bekasi ini jadi yang keberapa nih untuk di Indonesia? Yang ke-20. Karena kita itu sudah menyayap di Jawa Barat. Kemarin juga kita udah roadshow di Majalengka, di Bandung Barat sampai ke Cianjur, bahwa Bang Riden ini sebagai Ketua Markas Daerah yang ke-20. Itu untuk di wilayah Jawa Barat? Wilayah Jawa Barat. Nah, targetnya untuk sampai akhir tahun ada berapa markas? Kalau kita sih nggak punya target. Intinya kita hidup berorganisasi tidak pakai target. Kita sebagai LSM berkembang terus dan berkembang. Sesuai di ADART bahwa kita melebarkan sayap lewat struktural. Nah, kenapa kita bilang di sini markas daerah? Karena kita kopnya baru Jawa Barat. Kita nggak neko-neko karena secara nasional itu 7 provinsi. Kita baru mau ada 3 provinsi, belum siap untuk ke skala nasional. Tapi mudah-mudahan bahwa semua orang tahulah bahwa Ketua Umum Barak ini memang organisasi bukan hanya di Barak. Kalau Barak baru didirikan 4 tahun. Kita ada beberapa terdiri dari organisasi lain dulunya. Kita seorang aktivis, ya tukang demo lah kata orang. Pak, tujuan dan visi dan misinya seperti apa nih? Kalau tujuan visi dan misi ya pertama, LSM itu kita memperbanyak keluarga. Karena di mana kita hidup, di situ ada rezeki, pasti ada keluarga. Karena nggak mungkin rezeki itu datangnya dari sono langsung, pasti lewat orang, yaitu lewat keluarga. Yang membedakan LSM Barak dengan LSM lain seperti apa sih, Pak? Semuanya LSM sebenarnya nggak beda, cuman gaya orang dan rupanya aja. Semua LSM punya visi dan misi. Cuman kalau kita visi dan misi Barisan Rakyat Indonesia itu kita punya cita-cita bahwa NKRI itu bukan negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Negara Persatuan Republik Indonesia itu dulu kan sampai ke Laos sebenarnya. Kalau kita lihat prasejarah, makanya disitulah muncul harus sebagai macan Asia. Disinilah kita punya simbol, punya simbol, makanya logonya logo macan kita. Di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri target dari Pak Ketum apa nih? Target di Kabupaten Bekasi sebenarnya Bang Riden ini di Kabupaten Bekasi saya udah 3 kali mengeskakan para ketua. Sebenarnya tidak ada yang jalan, tapi mudah-mudahan dengan Bang Riden sebagai ketua di Kabupaten Bekasi kedepannya akan jalan. Kalau target kita intinya Barisan Rakyat Indonesia ini di Kabupaten Bekasi nih ya khususnya akan menjadi wadah untuk masyarakat yang bisa membutuhkan. Karena saya sering ngobrol sama ketua, kedepankan intelektual.
Dalam arti hidup itu kan ada 3, perhitungan, strategi, nyali. Tapi nyali ini jangan terlalu ke depan. Perhitungan kita dulu yang mantap dengan strategi yang bagus. Kalau perhitungan kita kalah, strategi kalah, baru nyali kita keluarin. Itulah prinsip dalam hidup berorganisasi. Untuk Bang Riden, kalau rencana pasca resmi hari ini menerima SK dari markas pusat ya. Nah mungkin kedepannya untuk kegiatan deklarasi rencananya kapan sih? Oh, jadi begini. Jadi setelah di SK-nya saya, selanjutnya saya kan meng-SK-kan tingkat-tingkat kecamatan. Setelah nanti ya pengurus kecamatan, setelah nanti sudah terbentuk, kita kan ke depan juga kan ngurus ke Bangpol, tembusan ya ke Polres, ke Dandim, terus ke Pemda. Nah setelah itu nanti kita terus memberikan SK kepada tiap-tiap kecamatan. Nah kalau untuk pengurus kecamatan sendiri dari Bang Ketua sendiri, kapan bisa segera terrealisasi? Ya secepatnya. Sekarang dalam waktu 3 hari ini alhamdulillah sudah terbentuk 21 kecamatan. Berarti ada 2 kecamatan lagi yang memang sedang lagi proses, yaitu Bojongmangu dengan Cibarusa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya sudah terselesaikan di 23 kecamatan. Nah mungkin kalau langkah langkah konkret yang akan dilakukan oleh markas daerah dalam waktu dekat ini Kabupaten Bekasi seperti apa? Oh iya, jadi kita nanti akan berprogram, nanti banyak investigasi kita sekarang juga sudah berjalan. Kita ada beberapa bidikan dalam hal khususnya di daerah kawasan. Ada beberapa program yang memang proses itu sedang kita lakukan. Artinya kita investigasi, sedang mencari data yang A1. Selanjutnya kita nanti akan membangun sistem, yaitu kita mungkin proposal, dan selanjutnya mungkin akan kita adakan aksi kalau memang nanti ada izin. Kapan mulai action Pak? Nah, secepatnya. Jadi secepatnya karena SK sekarang sudah diterbitkan ke saya, selanjutnya nanti saya akan proses artinya legal ini supaya ke Polres, ke ini semua selesai. Selanjutnya kita langsung jalan. Maaf, Pak Riden ini kan udah salah satu tokoh yang sudah dikenal di Kabupaten Bekasi ya. Hari ini ada di salah satu organisasi Barak Indonesia. Apakah ada yang bertanya-tanya dari teman-teman terdekat, khususnya Polres dan sebagainya? Oh ya, jadi dengan adanya hijrah saya ini ke Barisan Rakyat Indonesia, saya memilih LSM ini karena saya menganggap bahwa beliau adalah ketua umum, adalah prinsip di dalam tatanan kehidupannya boleh dikatakan sama dengan saya. Apalagi di dalam LSM ini misi dan visi dalam program berorganisasi boleh sebutkan saya sangat tertarik. Maka dari itu dengan adanya proses kemarin ya semua orang Kabupaten Bekasi memang dengan adanya dilema persoalan saya di organisasi yang kemarin itu, ya kita anggap itu dinamika dalam berorganisasi. Tetapi ini pilihan saya, hati sanubari saya yang dalam. Maka dari itu saya beritikad bahwa saya akan bisa membesarkan Barisan Rakyat Indonesia di Kabupaten Bekasi. Barak Indonesia, Barak Indonesia, Barak Indonesia, Indonesia. Saya selaku Ketua Umum merasa bangga kepada Bang Riden bahwa tadi mengatakan mudah-mudahan Barisan Rakyat Indonesia ini berkembang di Kabupaten Bekasi. Memang benar. Tadi para wartawan mempertanyakan ke Bang Riden bahwa Bang Riden ini seorang tokoh. Memang kemarin dia duduk di satu buah organisasi sebelah yang mengkhianati pribadi dia. Saya selaku Ketua Umum sangat yakin dan pasti. Karena organisasi itu bukan karena logo, karena ikon seorang pemimpinnya. Kita lihatin aja ke organisasi sebelah yang pernah menyakitin Bang Riden. Bahwa Bang Riden ada di Barisan Indonesia, tetap logo dia sebagai ikon dia seorang pemimpin, mudah-mudahan maju ke depan di Kabupaten Bekasi. Itu aja. Saya percaya selaku Ketua Umum. Insya Allah saya juga akan support segalanya sebagai Ketua Umum. Saya selaku Ketua Umum tidak akan minta tuntutan apa-apa dari kabupaten-kabupaten yang lain. Saya hanya minta besarkan organisasi, solidkan organisasi, kita perhatian terhadap anggota organisasi.